Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Ra. Lamunannya jauh sekali, Mbak. Masih teringat rumah atau masih kepikiran soal perpindahan Mbak ke Kalimantan ini? Enggak, Ra. Saya hanya masih mengganjal dalam hati. Dulu di Jawa, teman saya banyak. Pondoknya legendaris, guru-gurunya masyhur. Sedangkan di sini, di Kutai Timur, di pinggir hutan Kalimantan. Emangnya bisa mendapat keberkahan dan ilmu salafi seperti yang didapatkan di Pondok Jawa dan Madura? Kenapa bisa berpikiran seperti itu, Mbak? Ya kamu tahu sendiri, Lara. Orang-orang ketika mendengar kata pondok salafiyah, mereka selalu berpikiran ke Pondok Jawa dan Madura. Sedangkan di sini, di Kalimantan, orang-orang hanya tahu tentang tambak dan sawit. Saya rasa masjid di sini sangat jauh dari pusat ilmu. Anak-anakku, Syahanah Holil Bangkalan pernah berpesan, dimanapun panji ilmu ditegakkan dengan keikhlasan, disitulah keberkahan mulai mengalir. Keberkahan itu bukan diukur dari megahnya bangunan atau sejauh mana letak geografis pesantrenmu dari Pulau Jawa. Via, Iya, Zah. Via, jangan pernah berkecil hati untuk ngaji di pondok ini. Kami dapat amanah Mbah Kholil untuk menciptakan lingkungan ngaji yang aman, amanah, tidak saling merendahkan, dan merangkul anak-anak dari manapun asalnya. Keterikatan batin kita dengan Syahanah Holil di Bangkalan tidak akan pernah berkurang walaupun kita berada di rimba Kalimantan. Geza. Oh iya, Ra. Tadi Ustazah ada ngasih tahu, katanya pondok kita dikasih amanah sama Mbah Kholil. Mbah Kholil itu siapa ya? Mbak Kholil itu guru dari para ulama besar di Nusantara, Mbak Pi. Tapi ini kan Kalimantan, Ra. Memangnya kenapa, Mbak Pi, kalau di Kalimantan? Ilmu Allah kan tidak dibatasi Selat Makassar dan Selat Madura. Banyak yang mengira pondok berkualitas cuma ada di Jawa. Padahal di tanah Borneo ini, cabang Syahanah Holil berdiri untuk menjaga tradisi kitab kuning, Nahu Sorof, dan tahasus Al-Quran yang sama persis seperti di Jawa. Aku sadar, menyesuaikan diri bukan berarti kehilangan jati diri, tapi tentang memuaskan hati. Di tanah perantauan ini, di pondok pesantren ini, kami belajar menjadi santri yang merawat ilmu sekaligus menjaga persatuan. Fahimtum? Ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya, kan Ustazah orang Jawa, kok dulu pernah mondok di sini? Padahal kan di Jawa banyak pondok-pondok besar yang terkenal. Dulu, Ustazah memang pernah mondok di Jawa, tapi ikut orang tua merantau di Kalimantan. Akhirnya Ustazah masuk di pondok kita ini. Mungkin
Apabila tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup ngaji kita sore ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ternyata cuma mimpi. Apakah ini petunjuk dari mimpiku semalam? Ternyata percaya bahwa ilmu hanya bisa didapatkan di tanah Jawa adalah sebuah kekeliruan bagi diriku. Di tanah Kalimantan pun ilmu bisa tumbuh dengan adanya guru, keikhlasan, dan keyakinan dari dalam diri sendiri. Saat ini saya percaya bahwa perpindahan saya ke Kalimantan bukan sebuah kegagalan, melainkan awal dari membangun kesuksesan. Apa yang dimulai sebagai mimpi di malam yang penuh keraguan telah menjadi harapan yang diperjuangkan setiap hari. Harapan tidak pernah salah memilih tempat untuk tumbuh. Teruslah mencari ilmu dimanapun kakimu berpijak.